lanjutkan dulu apa gimana? Tanggung kan? Ya, bisa langsung aja. Hanya jawab langsung aja. Langsung aja bikin merapat terlebih dahulu. Kita lebih baiknya kayaknya merapat biar enak. Maksudnya dapat kita kalau silakan yang imamannya yang mau bertanya tentang masalah apa saja boleh, terutama tentang masalah materi kita tadi ataupun yang lainnya. Yang mau bertanya silakan ditulis di kertas, nanti serahkan ke bagian panitia. Yang ikhwannya silakan langsung bertanya langsung boleh. Ikhwannya lebih baik langsung bertanya. Apa dong? Ya Ustaz, pertanyaan yang pertama mengenai orang yang meninggalkan sholat. Yang saya pernah baca saja, orang yang meninggalkan sholat, maka dia itu meyakini bahwa sholat wajib itu hukumnya tidak wajib, maka ulama sepakat ini kafir saja. Yang kedua, kemudian karena dia meninggalkan sholat tapi karena malas dan masih meyakini bahwa sholat itu wajib, ini ada dua pendapat. Yang pertama, dia tidak kafir selama dia masih meyakini sholat itu wajib. Dan yang kedua, dia tetap kafir meskipun dia meninggalkannya karena malas dan meyakini bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Yang pertama, pertanyaannya benar tidak dan pemahaman saya. Kemudian yang kedua, kalau kita mengambil pendapat yang terakhir, yang saya baca itu pendapat yang kuat saja. Untuk konsekuensi tatkala kita melihat seseorang yang meninggalkan sholat, maka takfirnya itu gimana konsekuensinya? Apa disamakan dengan takfir kepada pelaku kesyirikan yang jelas, yang menyembah kuburan atau bukan Allah? Kemudian pertanyaan berikutnya, tatkala kita sudah melihat seorang itu melakukan kekafiran yang jelas gitu, nah apa menjadi pesan? Kalau kita kafirkan berarti hukum kafir itu melekat pada dirinya, seperti hukum waris, telah terputus, nikah tidak batal dan yang lainnya. Untuk menjawab seperti itu gimana satu pertanyaannya juga? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Dan pertanyaan yang pertama yang disebutkan tentang hukum orang meninggalkan salat. Sepakat para ulama mengkafirkan kalau dia menentang kewajibannya. Itu sudah sepakat para ulama. Kalau dia tinggalkan sholat karena menganggap tidak wajib, dia menentangnya, menentang kewajibannya tadi, sepakat para ulama tidak ada perselisihan pendapat. Yang menjadi perselisihan pendapat, tatkala dia tinggalkan karena malas atau karena sibuk dengan dunia, kerja, lalu dia tinggalkan, itu yang jadi perbedaan pendapat. Namun pendapat yang paling kuat dan benarnya, yang bersepakat padanya para sahabat, sampai dinukilkan oleh seorang tabi'in,
kesepakatan para sahabat tentang kafirnya orang meninggalkan salat. Dan bahkan ada perkataan Umar, Abu Darda, Abdullah bin Mas'ud yang disebutkan. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud katakan, "Man taraka shalah fala imanalah." Siapa meninggalkan salat maka tidak ada iman baginya. Diabaikan, ditiadakan imannya. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katakan, "Man taraka shalah fala dinalah." Atau Abu Darda, atau yang semisal itu, makna perkataan mereka sama. Siapa meninggalkan salat maka tidak ada agama baginya. Dan perkataan mereka ini berdasarkan apa yang mereka pahami dari hadis. Karena Nabi alaihi salatu wasallam katakan, "Al-ahadul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Pembeda, perjanjian antara kita dengan mereka, kita muslim dan mereka non muslim adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Ya. Oleh karena itu membedakan ungkapan kafir dengan non muslim ya sama saja. Dikatakan kafir atau dikatakan non muslim tetap sama hukumnya, patokannya salat ya. Dan ini pendapat yang kuatnya. Ya, munculnya pendapat-pendapat meninggalkan salat karena malas itu setelah generasi sahabat. Ya. Yang menyatakan tidak kafirnya orang meninggalkan salat, takwilan-takwilan semuanya. Ada kitab, bahkan Syekh Al-Albani menulis kitab khusus tentang tidak kafirnya orang meninggalkan salat karena malas, tapi dibantah oleh para ulama. Ya, ulama lajnah yang ketika itu Al-Imam Ibnu Baz bantah, bahkan ulama-ulama dari Yaman ya, menyebutkan perkara ini. Ya, Syekh Muqbil atau penggantinya menyebutkan tentang kafirnya. Ya, terang, walaupun sebagian dari muridnya berselisih ya, tentang hukumnya. Jadi hukumnya yang benarnya kafir. Saya pernah ada orang awam nanya hukum tentang salat itu. Ya kalau tidak dikafirkan, hukum saja munafik, karena Allah Subhanahu wa taala katakan ya tentang orang meninggalkan salat, idza qamu ila salati qamu kusala. Jika mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan bermalas-malasan. Siapa mereka? Munafik. Jadi sifati atau hukumi orang meninggalkan salat karena malas atau karena kesibukan kerja tadi, dia seperti munafik. Apa jawabannya orang awam yang tanya ketika itu? Podo wae Ustaz. Ya kafir sama munafik ya bahaya sama saja ya kan, ya orang fitrahnya masih bagus seperti itu dia hukumi ya. Oleh karena itu Syekh bin Baz dan yang lainnya menghukumi kafirnya, ta'yin juga ya kafir ya, supaya tidak dihukumi ya salat, makanya salat ya. Orang awam masalah ini mereka kalau dijelasin terima mereka. Sampai ada dari mereka, ya walaupun ustadz itu kafirkan saya, tapi saya pamannya, masih saudaranya. Ya artinya kita masih hubungan karena saudara. Sebenarnya Rasulullah masih hubungan dengan Abu Thalib, walaupun kafir musyrik bila ada hubungan ya. Ada disebutkan ya tentang kecintaan, maksudnya kecintaan karena saudara saja, persaudaraan, cinta saudara saja, bukan karena agamanya. Rasulullah berbaik-baik dengan Abu Thalib meskipun musyrik ya. Kita juga sama saudara, sama ipar, sama om, paman, seperti itu kita perlakukan. Dia akui, saya dikafirkan, tapi kan tetap saya pamannya, tetap baik sama saya, bahkan mau bela. Ya hukumnya kita kafirkan, sebagaimana para ulama sebutkan. Ta'yin pula. Dan kalau sudah kafir, hukum warisan terputus, tidak lagi dikafirkan. Ya. La yarisul kafir muslim, ya tidaklah orang kafir itu mewariskan kepada orang muslim. Dan ini Rasulullah buktikan. Beliau praktekkan ketika Abu Thalib mati, maka Ali, Ja'far tidak dapat warisan, yang dapat saudaranya yang belum masuk Islam ketika itu. Jadi terputus. Kalau untuk hubungan persaudaraan ya persaudaraan rahim saja ya, bukan persaudaraan agama. Dan itu penempatannya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna bara di sini juga ditunjukkan oleh Rasulullah. Ya bara jelas-jelas langsung benar-benar lepas ketika mereka melakukan perlawanan pemusuhan. Ya bara langsung kan ya. Sebagaimana mereka lakukan pada Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau bara langsung. Tapi ketika hubungan sama ayahnya masih tetap jalan karena hubungan apa? Persaudaraan tadi. Ya jelas ya. Udah kan? Saya terjawab semua. Ya. Barakallahu fiikum. Nah, di sini ada pertanyaan.
Penanya bertanya di sini sebelum kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa agama, diantaranya Yahudi, Nasara, Hanif, dan agama nenek moyang. Mana agama yang benar? Ya. Sebelum Nabi Alaihissalam, ya ada agama-agama seperti ini. Agama yang benar, agama Hanif. Ya, agama Hanif. Bahkan agama Yahudi, Nasrani termasuk dari ulama Yahudi, Nasrani tidak mengakui. Ya. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh Zaid bin Amr bin Nufair, kalau beliau ke Syam, beliau penasaran ingin tahu agama yang benar. Beliau orang Mekah, beliau datang ke Syam karena perdagangannya ke Syam, beliau ke Syam. Jadi Zaid bin Amr ini ke Syam langsung ketemu sama ulama ahli kitab. Beliau datangi wasala aliman minal Yahud. Beliau bertanya kepada orang Yahudi tentang Al-Hanif. Mal Hanif? Apa itu Al-Hanif? Ya. Beliau juga tanya kepada ulama Nasara. Wasala aliman minan Nasara. Wa mal Hanif? Apa itu Hanif? Ulama ahli kitab tadi, walaupun dikatakan ulama Yahudi dan Nasara, jawaban mereka apa? Tatkala ditanya mal Hanif, apa al Hanif? Jawabannya dinu Ibrahim, agama Ibrahim. Ya. Makana Yahudiyan wala Nasraniyan wala ya'budu illallah. Jawaban yang sangat jelas bagi Zaid bin Amr bin Nufail. Jadi Al-Hanif itu adalah agama Ibrahim. Tidaklah keberadaan Ibrahim itu sebagai seorang Nasara, tidak pula sebagai seorang Yahudi, dan beliau tidak menyembah kecuali Allah. Langsung apa? Zaid bin Amr yakin benar, ini agama Ibrahim. Makanya beliau datang ke Mekah, langsung berani khutbah, ya, langsung katakan persaksian beliau, mengucapkan syahadatnya beliau. Ini asyhadu, sungguhnya aku mempersaksikan anni ala millati Ibrahim, sungguhnya aku di atas agama Ibrahim. Itu syahadatnya beliau. Ya, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini dari pertanyaan ini, dari disebutkan Yahudi, Nasara yang semisalnya, agama apa yang benar? Agama nenek moyang kita apa benar juga? Ya tidak. Yang benar Hanif tadi. Meskipun dinamai mereka dari ulama-ulama mereka sebagai ulama Yahudi, Nasara, tapi jalannya benar. Yang jalannya benar itu ya Hanif ini yang dinamai. Agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Semua agama yang sama. Semuanya seruannya tauhid sama. Bahkan kewajiban-kewajiban ya sama, hanya sebagian yang apa? Yang ditambah oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sampai beliau buatkan perumpamaan. Beliau mendakwahkan Islam itu melihat seperti rumah sudah jadi, tapi di dalamnya ada satu bolongan, kurang satu bata. Beliau datang penuhi, ditambah itu sempurna lah. Jadi sempurnanya beliau hanya segitu ya. Artinya dasarnya tauhid sudah jadi, temboknya sudah jadi, atapnya ya, jihadnya kan ada. Semua umat terdahulu, Nabi dahulu dakwahnya mereka itu. Dakwah tauhid, salat, puasa ada di zaman mereka. Puasa Daud, puasa sunnah kan ada. Salat sunnah 2 rakaat yang dilakukan Ibrahim, dilakukan oleh Juraij alaihi wassalatu wassalam, sudah ada semua. Hanya Nabi alaihi salatu wassalam sempurnakan. Paling ada perbedaan masalah ibadahnya seperti apa, semacam apa, ada perbedaan-perbedaan, tapi asalnya beliau menyempurnakan. Jadi agama yang dibawa oleh beliau pun disebut Hanif. Ya. Agama Hanif yang insyaallah penjelasannya akan datang pada daurah akan datang. Saudara besok syarah Qawaidul Arba' insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan rahmatullah alaina wa alaihi. Ya. Adapun kalau disebutkan agama nenek moyang, ya agama adat, ya. Nenek moyang, agama nenek moyang. Itu agama adat. Artinya agama itu terwariskan dari nenek moyang mereka, ya. Dari moyang turun ke bawah. Yang sekarang kita di negeri kita banyak seperti itu, agama dari nenek moyang. Dan pernah kita jelaskan kalau ditanya masalah agama, katanya yang benar itu agama Nusantara, Islam Nusantara. Harus kita jelasin Islam Nusantara dari mana sumbernya? Ya dari para wali,
Wali Songo katanya. Ya memang mereka membawa ajaran baru. Dari situ jelaslah kalau mereka itu ya mendatangkan ajarannya sudah ada campurannya. Bahkan penukilan-penukilan disebutkan Sunan Kalijogo katanya diingkari sama Sunan Ampel apa Sunan siapa. Kenapa mengajarkan ajaran gini? Katanya Sunan Kalijogo, ya biarin nanti katanya generasi akan datang yang akan memperbaharui. Ya kita sampaikan dulu biar diterima. Kalau orang baca sejarah masuknya Islam di Indonesia, kenapa cepat agama Islam menyebar di Indonesia? Sebabnya karena menyesuaikan dengan adat istiadat. Datang ke Indonesia para wali-wali yang disebut wali oleh mereka. Padahal asalnya pedagang dari Gujarat. Yang namanya pedagang, ya mumpuninya pada masalah perdagangan kan ya. Datang melihat kesyirikan, melihat acara-acara hari keberapa, tinggal dirubah bacaannya, diganti la ilaha illallah, dinamailah tahlilan, ya. Membakar kemenyan, ya acara kalau di timur masih ada tahlilannya, ada kemenyan, dibakarkan ila arwah fulan, ila arwah disebutkan kepada roh-roh, ya, dibakar kemenyan, habis itu la ilaha illallah, habis itu makan, ulah bubar. Kalau Jawa mungkin sudah tahlilannya sudah tidak ada bakar kemenyan nih. Itu warisan dari mana? Nenek moyang. Agama mereka agama yang mencampur adukan tadi. Ya. Mencampur adukan antara tauhid dan kesyirikan, dan ini jelas agama yang diingkari oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan keberadaan kita sekarang kalau diingkari oleh orang-orang yang mengagungkan agama nenek moyang, kita katakan ya kita meneruskan harapan Sunan Kalijogo. Ya. Meneruskan harapannya biar orang-orang yang akan datang yang akan memperbaharui, mendakwahkan murni. Ya, karena takutnya dia dulu tidak langsung murni, takut katanya tidak diterima, makanya disesuaikan dengan adat istiadat. Ya. Ya, penanya bertanya di sini, secara umum saya tidak ragu kekafiran mereka para pemuja kuburan, tapi saya ragu mengkafirkannya secara personal karena saya belum menasihatinya langsung orang tersebut, sebagaimana Nabi menasihati langsung Abu Thalib, sehingga jelaslah kekafiran Abu Thalib. Ya, ini termasuk pemikiran yang belum lurus. Ya. Ya. Kalau sudah melakukan sujud sembah kuburan, ya sudah langsung kafir. Tidak harus kamu datangi ke sana. Kalau kamu mau datangi, kita sudah jelaskan tadi. Kalau harus mendatangi Ya'juj Ma'juj bisa dikatakan muslimun dia. Zulkarnain datangi langsung tidak mereka. Zulkarnain khalifah, pemimpin terbesar menguasai dunia. Tapi beliau tidak datang, tidak terjun langsung ke Ya'juj Ma'juj untuk menyatakan dakwah tauhid. Tapi apa ulama memberi uzur Ya'juj Ma'juj? Kan belum, Zulkarnain kan tidak langsung ke tengah-tengah mereka. Keberadaan Zulkarnain bersama orang-orang saleh di sekitarnya ketika itu hujah. Hanya saja Ya'juj Ma'juj memerangi, masuk ke kampung tidaklah dibiarkan kecuali dibunuh semua. Ya, mufsidun mereka. Kalau orang katakan ya saya belum menegakkan hujah, belum menasehati, makanya tidak berani kafirkan. Ya kamu tidak menasehati, tapi dia punya telinga, punya mata, bisa mendengarkan dari media. Media sudah banyak, ya, berbagai media. Bahkan keberadaan orang, adanya seorang saja antum sekarang mentauhidkan Allah, jalan pakai gamis, pakai apa, lihat sebagai ahli tauhid. Wajib bagi orang seperti itu tanya kamu, ya tanya. Ya, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kok tidak datang acara penyembahan kepala sapi? Kenapa ditanyakan? Kewajiban mereka bertanya. Karena keberadaan seseorang itu sudah jadi hujah. Dia mau teriak-teriak di mimbar ataupun tidak, ya, salah sudah ada, dia sebagai penegak hujah. Jadi tidak mesti datang langsung menasehati. Berapa banyak umat di negeri ini, sanggup gak seseorang? Atau seseorang punya keluarga banyak, sanggup dia datangi setiap orang? Ada yang di Jawa, ada yang di Kalimantan, ada di mana. Masing-masing tempat sudah ada dai-dai yang menyerukan tauhid.
Jadi sudah tidak ada alasan lagi. Nabi alaihi salatu wassalam terus menerus menasihati Abu Thalib karena menginginkan hidayah, ingin memberi petunjuk. Karena jasanya Abu Thalib begitu besar bagi beliau, makanya beliau upayakan sampai mau wafat pun, mau mati pun di sampingnya, mentalkinnya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah yang aku akan berhujjah, yang menjadi pensyafaat bagimu di sisi Allah. Tidak ucapkan. Kemudian beliau pergi. Kemudian dikatakanlah mata ala millati Abdul Muttalib, mati di atas agama Abdul Muttalib. Ada orang kafir di Mekah ketika itu didatangi langsung ataupun tidak, sudah dihukumi oleh para sahabat, dan Nabi alaihi salatu wasallam sudah menghukumi mereka, sudah dikatakan sebagai orang-orang musyrik. Ya, musyrik Quraisy, orang-orang musyrik dari kalangan Quraisy sudah dihukumi dan kafiran mereka. Ini yang benar. Meskipun kita tidak datangi. Apalagi sudah bisa dipastikan sekarang dakwah menyebar di mana-mana di negeri kita. Bahkan mereka yang senangnya melihat TV pun di sana ada hujah-hujah di TV ya. Orang mau lihat TV sekarang pun banyak ceramah-ceramah ya. Itu juga hujah. Ya, hujah juga akan di pelosok-pelosok yang kita pernah dakwah di Kalimantan Barat, masuk ke pedalaman. Ada orang datang awam sekali, ikuti kajian terus bilang, saya kenal seruan seperti ini lewat TV. Ya, lewat TV, orang pedalaman, hujah sampai kepadanya. Ya, kalau mungkin daerah terpencil di suatu pulau yang tidak dijangkau teknologi informasi, atau tidak ada yang bisa sampai ke sana, itu baru diberi uzur ya, karena tidak ada yang nyampe. Pedalaman misalnya, suatu kampung tidak pernah tahu berita-berita di luar, tidak ada yang sampai di situ, itu baru diberi uzur, belum ada yang sampai. Dan ini yang perlu kita luruskan juga tentang masalah fatrah. Mereka yang tidak mengkafirkan, ya, orang-orang di zaman jahiliyah alasannya zaman fatrah katanya, tidak ada rasul, tidak ada nabi di sana. Jadi mereka beri uzur. Ya, tidak ada nabi, tidak ada rasul, akan tapi ada ulama. Ya, ada ulama. Ada Zaid bin Amr, ada ada Waraqah bin Naufal, dan juga ada orang-orang Yahudi yang ketika itu masih mengimani Musa dan Isa. Ya. Ketika itu keberadaan mereka hujjah. Oleh karena itu tidak diberi uzur oleh para ulama tentang orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah. Ya, penanya bertanya di sini, bagaimana hukumnya seorang yang dia senang memuji kepada Allah ketika mendapatkan nikmat, akan tapi dia marah kepada Allah ketika mendapatkan musibah walaupun kecil, apakah mengeluarkannya dari Islam? Kalau marahnya dia tidak terucapkan, ya, yang tidak diucapkan hanya dalam hati terlihat jengkel tapi ya tidak terlafadzkan, itu belum bisa dikafirkan ya. Sesuatu yang terbetik dalam hati selama tidak diucapkan itu belum dicatat, dia tahan, karena ini berjuang ya. Kalau gini, kalau kemurkaannya, dia marahnya menampakkan dengan perkataan dan perbuatan, tidak mau lagi sholat, ya, dia marah kepada Allah dengan lafaz-lafaz, jelas itu lafaz penghinaan bagi Allah, ya dihukumi karena dia lafazkan tadi ya. Kalau dalam hati masih bisa dimungkinkan dia pertahankan ya, belum diucapkan, kan disebutkan oleh hadis, apa yang terbetik dalam hati itu tidak langsung dicatat ya, sampai nanti terlafazkan. Jadi kalau hanya marahnya dia pendam, tidak sampai dia lafaz-lafazkan, itu belum dikatakan dia keluar dari Islam. Sampai dia marahnya itu dia nampakkan dengan perkataan dan atau perbuatannya. Kalau misalnya seorang sudah tidak mau bersyukur, tidak mau salat lagi, ditanya kenapa tidak mau salat, saya marah dengan Allah karena tidak beri rezeki saya, jadi saya tidak mau salat. Orang ini apa? Diragukan kafirnya tidak? Ya.
Kafir ya. Kafirnya sudah tidak salat, marah lagi kepada Allah, ucapan-ucapannya seperti itu ya. Ya jelas ini kafir. Udah jelas ya? Dan yang perlu kita luruskan lagi yang kaitannya dengan syubhat yang menyebar baik di kalangan Asy'ariyah, Sufi atau misalnya tentang masalah ayah ibu Nabi. Itu menjadi syubhat. Bahkan kiai dari ulamanya pun mengangkat permasalahan ini. Sampai disesat-sesatkan, Wahabi sesat, mudah kafirkan, masa ayah ibu Nabi dikafirkan. Ya. Semuanya bawa pada takwilan. Ya, sedikit kita akan sebutkan kisah waktu awal kita sampai di Bekasi. Awal kali dakwah di Bekasi, datang satu masjid dikelilingi oleh kiai. Sini Ustaz, duduk. Ya, kita awal datang di masjid itu. Kelilingi, ya kita datang. Duduk. Langsung satu persatu, Ustaz, kami ingin nanya, mau diskusi. Nggak mungkin kan kita langsung pergi. Ya kita duduk karena setelah sholat di situ sudah dipanggil seperti itu, sudah kumpul, tanya kiai-kiai, langsung tanya, apa pendapatmu? Ya salah satu kita sebutkan, apa pendapatmu tentang ayah ibu Nabi? Di mana keduanya? Ya langsung kita bawakan perkataan An-Nawawi dalam Sahih Muslim bab beliau yang beliau buat, kemudian bawakan hadisnya. Nabi alaihissalam tatkala ada sahabat yang bertanya, "Aina abi ya Rasulullah?" Di mana ayahku wahai Rasulullah? Beliau katakan, "Finnar," dalam neraka. Sahabat tadi pergi. Lalu beliau panggil, suruh kembali. Setelah kembali, "Abi wa abuka finnar." Ayahku dan ayahmu dalam neraka. Kita bawakan gitu. Langsung seorang kiai bilang, "Ab yakni am." Ya. Abi itu maknanya paman. Kita bilang, dari bahasa mana ini? Bahasa Arab memanakan abi, paman itu dari bahasa mana? Ya ma'rifiyah namanya am, ya paman. Rasulullah memanggil Abu Thalib tidak manggil abi, tapi panggil am. Ya perlu dibedakan. Suatu saat diundang lagi suatu masjid, didebati masalah ayah ibu Nabi. Di antaranya para nabi itu ayah mereka itu muslim, ya muwahhid katanya. Termasuk Ibrahim, ayahnya itu bukan Azar. Ya, kita sebutkan dalam Al-Quran jelas Azar ayahnya. Dan juga dalam hadis Sahih Bukhari, di saat Ibrahim dibangkitkan, beliau meminta kepada Allah untuk beri ampunan kepada ayahnya. Allah tidak terima. Itu disebutkan ayahnya Azar, bukan katanya. Terus namanya apa? Ya, kita udah ngerti. Namanya Tarah atau Tarah. Ya disebut Tarah atau Tarah, bisa dua-duanya katanya. Ya kita sudah mengerti ini subhat dari Abdul Samad ini. Ya, langsung kita bantah. Ya nama di zaman itu seseorang namanya kadang dua. Ahli tafsir pun menyebutkan nama Tarah dan Tarah itu tidak sahih dari Nabi, tidak ada riwayat dari Nabi dan para sahabat, itu hanya pendapat dari ahli tafsir. Itu diriwayatkan dari Israiliyat menyebutkan ayah Ibrahim itu Tarah atau Tarah. Ya Israiliyat riwayat mereka juga Ibrahim bisa jadi Abraha. Ya, namanya lain. Jadi kita sebutkan ketika itu hanya pendapat ahli tafsir dan kita tidak menafikan nama itu. Kita tetapkan nama itu nama ayahnya, akan tetapi ayahnya memiliki dua nama, Azar dan Tarah atau Tarah. Ya, harus terdiam. Sebagaimana ya aku memiliki nama lain apa? Apa namanya? Ayahnya Yusuf. Nah, ayahnya Yusuf namanya siapa? Israel. Siapa nama disebut dalam Al-Quran? Yakub. Ya. Zaman dahulu nama seseorang namanya kadang berbilang. Nabi kita namanya siapa? Dalam Quran, dalam kitab sebelumnya disebutkan Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelahnya namanya Ahmad. Ahmad Muhammad. Ya. Nama lain. Tidak kemudian dipahami, oh Ahmad itu akan datang lagi. Ya, agama baru, nabinya Ahmad. Kalau nabi yang dimaksudkan nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dah. Ada yang bertanya.
Mungkin ada perubahan ini. Lebih berat mana melakukan dosa bid'ah atau melakukan maksiat? Terus yang kedua, apa hukum yang menjual tanah yang sudah diwakafkan dari orang tua yang sudah meninggal? Ada untuk pertanyaan yang pertama, berat mana bid'ah atau maksiat? Ya. Berat mana bid'ah atau maksiat? Secara umumnya bid'ah yang lebih berat. Hanya saja kalau disebutkan secara perincian-perincian, yang namanya maksiat ada masuk ya. Dalam penamaan kabair, dosa-dosa besar ada yang kecil ya. Kalau bid'ah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya, besar semua. Wa kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat. Ya. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap kesesatan dalam neraka. Ciri dosa besar, ya dosa besar memiliki ciri. Dosa besar itu cirinya diantaranya ketika ancamannya neraka. Bid'ah ancamannya neraka. Ya. Kemudian mendapatkan laknat, bid'ah juga mendapatkan laknat. Ya. Ada beberapa hadis, termasuk orang yang menaungi ahlul bid'ah juga masuk mendapatkan laknat. La'anallahu man awa muhditsa, ya. Allah melaknat orang yang mengadakan kebid'ahan. Dan untuk bid'ah, ya tentu bid'ah ini bid'ah yang jelas ya. Jangan sampai nanti dihukumi semua ada bid'ah yang di sana tersamarkan, orang pun terjadi akhirnya perbedaan pendapat ulama. Ya. Antara bid'ah atau tidaknya. Yang dimasukkan bid'ah di sini ya bid'ah yang sudah jelas-jelas ya. Sudah jelas-jelas. Adapun perkara yang masalah sebagian kecil kadang di antara ulama membid'ahkan, sebagian yang lain tidak ya. Seperti apa? Bersedekap setelah ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ya Syekh Al-Albani jelas ini bid'ah sesat ya. Ibnu Baz bantah. Akan ada ucapan dari salaf yang bid'ah itu meluruskan. Syekh Al-Albani membid'ahkan gini, ini bid'ah kan ya? Apakah masuk dalam hadis tadi? Ya, perkara seperti ini tidak, insyaallah. Ya tidak langsung divonis seperti tadi ya. Besar, berat ya. Ini bid'ah yang diperselisihkan namanya ya. Terus bagaimana hukumnya? Yang sahihnya, yang benarnya, bersedekah atau tidak? Ya, ada keluasan. Ada keluasan. Dan tidak bisa dibid'ahkan orang yang bersedekap setelah bangkit dari ruku, disebutkan oleh Syekh bin Baz, karena ada ulama-ulama salaf juga lakukan. Ya, karena perbedaan memahami hadis. Mereka yang bersedekap seperti ini, yang pernah kita jelaskan, tidak masalah, walaupun kita tidak bersedekap setelah bangkit ruku, akan tapi hal itu tidak masalah. Karena pendalilan dari ulama, yang dalil yang zahir, yang jelas, yang kita gunakan sebagai pendalilan tentang salat kusuf, salat gerhana. Bagaimana gerhana? Ya, orang ruku pertama pada berdiri pertama baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian ruku. Setelah bangkit dari ruku baca lagi. Setelah bangkit dari ruku apa gimana keadaannya? Bangkit dari ruku gimana dia berbuat? Sami Allahu liman hamidah. Langsung baca lagi, tangannya di mana? Tangannya masih bersedekap kan ya. Bangkit dari ruku sami Allah liman hamidah, tangan kembali seperti semula ya. Nah itu diantara dalil dari yang menetapkan bersedekap di dada ya, setelah bangkit dari ruku. Hanya saja ya kalau yang paling benarnya yang kita pegang, tatkala bangkit dari ruku kembali seperti semula. Semula gimana ketika akan salat? Semula kan lurus dulu, berdiri tegak ya, belum takbir kan, belum bersedekap ya. Semula kembali seperti semula saat berdiri. Semula di awal ketika akan salat, saat sudah menghadap kiblat, sebelum takbir tangan gimana? Lurus ya. Ya kembali seperti semula seperti itu. Jadi bukan kembali seperti semula tadi ya. Dan perkara ini ada keluasan. Tatkala ada ketika ini bid'ah berarti berat, ini dosa besar berlakunya, tidak ya. Tidak, ini masalah perselisihan seperti ini yang disebutkan bid'ah seperti ini tidak masuk pada penghukuman yang tadi kita sebutkan berat. Tapi bid'ah umumnya yang kita dapatkan di masyarakat kita, melakukan kebid'ahan
Ya, sebelum sholat melakukan bacaan apa, nah, udah. Yang paling mengerikan di zaman sekarang, bid'ah sudah bercampur lagi dengan kesyirikan. Ya. Ini yang merusak agama, sebagaimana agama Nasara yang kita sebutkan. Mereka mengadakan bid'ah salib, akhirnya rusaklah. Jadilah mereka dengan bid'ah itu menyeret mereka ke dalam kesyirikan, menyembah salib jadinya. Jadi adapun maksiat tadi secara umumnya lebih ringan daripada bid'ah, ya. Dan maksiat dirinci lagi, ada maksiat yang besar yang nanti masuk pelakunya ahlul kabair, dan itu tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk hukumannya. Sudah jelas ya? Ya. Oh, ya. Ya. Tanah yang sudah diwakafkan oleh orang tua lalu dijual, maka tidak boleh. Ini termasuk dari kezaliman. Apalagi kalau diwakafkan, itu wakafkan pada dakwah. Ya. Sudah diwakafkan, sudah jadi hak. Kalau tergantungnya dia wakafkan kemana? Untuk dakwah, terus dia jual. Ya, zalim orang tersebut. Ini dakwah. Yang orang tuanya jadikan itu supaya menjadi amal jariah baginya, akan bermanfaat, yang disebutkan dalam hadis, idza matal insani inqata amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah. Jika mati seseorang maka terputus amalannya kecuali 3 disebutkan sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang pertama yang disebutkan. Orang tuanya mewakafkan seperti itu, ya jangan lagi. Itu lebih parah lagi dari sekedar memberi pemberian lalu dia ambil. Memberi pemberian itu saja sudah tidak boleh, ya, seperti permisalannya orang memakan kembali muntahannya. Ya. Apalagi ini sudah diwakafkan. Apalagi kalau diwakafkan jelas pada untuk dakwah, untuk Islam. Kalau diambil lalu dijual, dia zalim, bahkan itu bisa jadi haram, dia memakan harta itu, bukan haknya lagi, ya haram. Bolehnya bagi dia kalau misalnya diwakafin tadi kemudian tidak digunakan untuk dakwah, misalnya sudah terbengkalai kan, ya boleh dialihkan, karena orang tuanya wakafkan misalnya untuk dakwah tauhid di sini, ya. Tiba-tiba ahli tauhidnya udah pada mati atau udah pindah kosong, ya orang tadi dia dimanfaatkan, dia cari lagi orang lain, saya wakafin ke kamu ini meneruskan wakafnya sebelumnya, tapi dia jelasin, dilanjutkan oleh orang tersebut, ini tidak masalah, pengalihan seperti ini. Jangan sampai seperti orang-orang yang menyelisih kita, yang pernah wakafin ke kita atau ke sebagian ikhwah, karena sudah tidak sabit, sudah tidak kokoh, wakafnya diambil, ditarik, ya. Ini sudah tidak kokoh. Bahkan di antara mereka kasihan, sudah bersedekah susah-susah, menyesal, waduh menyesal infak bersedekah ke dia. Apa menyesalnya? Masalahnya apa? Karena dia bukan sama kita lagi, karena kita sudah kafir, sudah Allah musta'an. Ya. Perkara kalau sudah kita wakafin, ya, misalnya salah penempatan, itu sudah terjadi, ya, kita bersyukur. Contoh seorang salaf kan, ya, ada seorang yang bersedekah di malam hari, ternyata salah sedekahnya jatuh ke tangan orang kaya, dia menyesal tidak? Malah dia bersyukur, alhamdulillah sudah bersedekah. Semoga dengan sedekah itu jatuh ke orang kaya membuat dia sadar, ya, untuk perlu bersedekah juga. Bersedekah lagi jatuh ke tangan orang, ya, wanita yang pelacur, diberitahu pasiennya, kok kamu bersedekah ke seorang pelacur sana? Alhamdulillah, semoga dengan sedekahku dia bisa bertaubat. Artinya dia tidak menyesali, karena itu amal saleh. Menyesali mengungkitnya bisa jadi terhapus pahalanya. Ya, lalu bagaimana orang sudah wakafin kemudian diungkit-ungkit, dia tidak bersama kita lagi, itu bisa diambil, itu tanahnya diambil. Kalau kita tahu ada orang seperti itu mengancam seperti itu, silakan datang ambil. Kalau kita ada yang sampai benar ingin provokasi, kita bisa itu. Ya, ingin provokasi orang yang dekat dengan kita, ya silakan. Kalau ingin menguasai, silakan. Ya. Bumi Allah luas. Kalau diambil lagi, insya Allah Allah beri ganti yang lebih baik. Ya, terus terang kita saja ketika dakwah banyak tahdiran. Sampai tidak ada, senang malah. Sudah tidak ada yang ikuti kecuali 2 orang. Santrinya cuma 2 apa 3, segitu saja. Ya, sampai digambarkan sudah mati dakwahnya. Ya, bilang ya, menurut kalian seperti itu, tapi kita insya Allah di tengah umat
dibutuhkan insya Allah. Ya. Karena kita targetnya dakwahnya bukan kelompok tertentu. Kita dikeluarkan untuk umat, itu dakwahnya para sahabat. Kuntum yang disebutkan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang para sahabat. Kuntum khara ummat ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ya, kita dikeluarkan untuk manusia. Kan sangat salah jauhi manusia khusus saja sama fulan. Ya berdua-duaan itu. Ya gimana kemudian menerapkan hukum? Keberadaan kita sebagai hujjah. Udah? Cukup? Oh ya, adab. Insyaallah kita ya terus lanjut. Saya bertanya tentang masalah kekurangan dan kesyirikan tadi. Artinya ketika kita mendapati orang tua yang melakukan kesyirikan akbar ataupun istilahnya jelas di mata kita dia melakukan kekurangan besar, pengertian istilahnya dia sudah murtad dari Islam. Kemudian apakah istilahnya walidah kita terhadap seorang ibu ini tadi yang melakukan kekurangan itu terlepas? Kemudian bagaimana dengan hadis yang menerangkan bahwasanya kunci masuk surga ya seorang anak itu adalah terletak daripada ridhonya orang tua. Ya. Yang kedua, ketika kita mendapati orang tua yang sudah murtad, kemudian otomatis hak berwalidain hak waris kita sudah terlepas dari dia. Warisnya orang tua itu terlepas kepada kita. Kemudian kita sudah mendapatkan warisan itu, warisan orang tua itu, kemudian kita gunakan, apakah warisan ini merupakan utang bagi kita kepada mereka atau bagaimana hukumnya tentang warisnya ini ya? Adapun kita dapati orang tua kita sudah jelas sebagai musyrik atau sudah kufur, itu tidak menggugurkan kewajiban kita untuk berbakti. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Berbuat baiklah kepada keduanya di dunia dengan baik. Bisa jadi dengan kebaikan kita terhadap orang tua tadi, Allah beri hidayah untuk berbakti tetap. Ada dalil juga tentang Asma ingin menyambung hubungan rahim dengan ibunya yang musyrikah. Asma minta fatwa kepada Rasulullah, beliau perintahkan sambung hubungan, dan Rasulullah sudah contohkan hubungan beliau berbaik kepada Abu Thalib, karena gantinya seorang ayah itu paman ya, supaya bisa mendapatkan pahala berbakti ke orang tua, maka berbuat baik kepada saudara-saudara orang tua atau teman-temannya. Rasulullah lakukan hal itu sebagai perwujudan dari berbakti. Jadi tidak menggugurkan ya kewajiban untuk berbakti. Selama dia mampu melakukannya, maka dia lakukan, dia akan dapat pahala darinya. Ya. Dia akan dapatkan pahala dari baktinya tersebut. Ya, kemudian yang kaitannya dengan apa yang kedua tadi? Ya, hak warisnya. Ya, hak waris dari orang tua tadi, kalau dia belum tahu dulunya, dia kan masih menghukum ya, masih muslim, dia terima warisannya, dia gunakan, dia manfaatkan. Afallahu amma salaf. Allah memaafkan yang sudah lama ya. Tidak kemudian dibebani harus ganti, ya, kan sudah lama, sudah berlalu. Ya. Itu perkara ya zaman dahulunya. Rasulullah tidak memerintahkan para sahabat zaman dahulu, kamu telah lakukan ini, sekarang ganti sekarang ya, tidak. Ya. Kecuali pada perkara nazar, bernazar di zaman jahiliyah Rasulullah perintahkan tunaikan, dan itu pada perkara ketaatan seperti nazarnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman jahiliyah beliau bernazar untuk i'tikaf semalam, dalam satu riwayat sehari. Ya. Maka Rasul perintahkan lakukan, walaupun nazar itu di zaman jahiliyah masih kufur. Ya. Tapi kalau tadi yang katanya amalan kita zaman jahiliyah, kita tidak dibebani untuk harus kembalikan ya. Ya, karena sudah zaman dahulu ya, sudah lalu. Afallahu amma salaf. Allah akan ya, semoga Allah memaafkan apa yang sudah lalu. Ya, jelas? Ada lagi? Ya, ada langsung. Suaranya keras insyaallah. Ya. Ya. Ini mengenai tadi dilakukan beberapa orang. Seperti misalnya salaman sembarangan. Ya. Yang
maksud apa namanya ekspresi kepatusan pertama itu ya menyapa. Kemudian yang kedua ada budaya namanya kalau dari mulut nih bisa tuh. Ya. Kalau di Jogja itu sungkem apa? Jadi ada orang duduk seperti gini, kita baris nih, kita mau kita salaman, tapi posisinya kita di bawah. Ya. Terus seperti itu dengan alasan sebagai penghormatan kepada keluarga mulia. Kemudian yang ketiga, ada orang itu berebut air bekas mandi orang yang mulia juga, kayak kiai besar atau itu alasan mencari Ngalap berkah. Ya. itu bisa diminum. Ya. Ya. Itu belinya muslim, apa anak dan kafir Ya. itu aja tak. Ya. Yang kaitannya dengan mencium tangan, datang satu asar dari sahabat, sebutkan Ibnu Abbas atau yang lainnya dari asar disebutkan beliau mencium tangan dari sahabat yang menyampaikan ilmu, memuliakan, ya, cium tangan. Jadi untuk penyebutan mencium tangan dimutlakan tidak boleh, ya. Itu pun ya ada pendapat-pendapat. Di antaranya Syekh bin Baz ketika ditanya masalah itu yang beliau menyatakan tidak boleh kalau sujud padanya tangannya ditaruh di sini, ya tidak dicium ini. Ya. Akan dari mazhab Syafi'iyah pun mereka dalam masalah ini berlebihan bahkan sampai cium kaki segala. Ya. Tapi kalau untuk mencium tangan itu tidak sampai dikatakan termasuk sujud padanya, ya. Karena posisi tangannya kan dia angkat ya. Ya, beda halnya kalau mungkin diletakkan di bawah terus dicium. Ya. Jadi kalau untuk hukum ini tidak sampai dikatakan dia sujud, ya, tidak sampai masuk hukum sujud, ya. Hanya bentuknya apa? Mencium. Mencium itu kalau biasa orang Arab tidak mencium tangan tapi apa mencium? Ya kening, dipeluk, dicium kening. Dan itu tidak dikatakan perlu dia sujud ke keningnya, ya tidak, ya. Ya, dalam pada perkara seperti ini pada asalnya dikembalikan kepada hukum apa? Asal. Ya, hukum asal. Akan tapi kalau dia inginkan itu untuk ya sebagai penghormatan kepada orang tuanya, mencium tangannya misalnya, ya, kita tidak punya hujah untuk langsung katakan itu terlarang, ya. Kita tidak punya hujah sharih untuk menyatakan terlarang. Jadi perkara itu kalau diamalkan oleh orang-orang, misalnya kalau kita lihat menyaksikan dari ulama-ulama dicium tangan oleh orang-orang asing seperti itu, mereka tidak ingkari, beri saja gitu dicium tangannya, mereka balas juga cium juga tangannya, ya misalnya orang Arab gitu ya, dicium tangannya dia balas juga cium tangan, ya itu adat yang kita dapati dan kita tidak bisa menyatakan hukum itu sama dengan sujud, ya lain dengan halnya kalau mencium kaki. Itu sudah berlebihan walaupun disebutkan oleh mazhab Syafi'iyah dari nukilan-nukilan ulama ada yang mencium kakinya. Ya tadi itu sebaiknya ditinggalkan untuk mencium kaki itu. Atau sujud ke kakinya, mencium kaki ibu. Ya. Yang semisalnya diabaikan, ditinggalkan. Untuk mencium tangan, ya pada perkara ini yang kita lihat hal ini perkara yang boleh. Ya, perkara yang boleh. Yang kita lihat karena ketidakadanya dalil yang sharih menyebutkan tidak larangan akan hal itu. Ya. Jadi dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku. Untuk itu ya. Adapun yang pertanyaan selanjutnya apa tadi? Ya. Ya, terus mereka baris. Itu sudah berlebihan. Sudah masuk pada hukum yang dilakukan oleh nenek moyang kita ya, orang-orang kerajaan, ya tasyabuh dengan mereka. Dan kita dilarang wala takunu minal musyrikin, jangan kalian seperti orang-orang musyrik yang kebiasaan mereka seperti itu. Dan ada juga yang jalan sampai harus gini-gini ya. Kalau ada orang ini ya merendahkan sayap sebelahnya terus jalan. Ya. Kalau pengamalan dari para sahabat ya jalan saja. Tidak perlu gitu. Tidak perlu membungkukkan diri. Itu yang diingkari oleh para ulama, dikhawatirkan
masuk pada hukum pengagungan yang berlebihan. Kalau ini sudah jelas tadi berlebihan sekali sampai ya merendah banget ya. Kan bisa tinggal langsung datang. Kalau ingin cium tangannya sudah salaman cium tangannya. Adapun untuk masalah tabarruk atau yang kaitannya dengan meminum ngalap berkah bekas-bekas, itu termasuk dari ajaran bid'ah dan tidak pernah dilakukan. Karena itu kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang para sahabat yang disebutkan oleh Abu Sufyan ketika menyebutkan kisahnya bertemu dengan Heraklius, dia sebutkan tidaklah berludah kecuali diperebutkan ludahnya Rasulullah. Bekas wudunya diperebutkan, bahkan keringat beliau oleh Ummu Sulaim dilihat diambil keringat beliau. Dan ini ya pengkhususan khusus kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah beliau wafat, para sahabat tidak melakukannya kepada para sahabat, tidak datang ke Abu Bakar, tidak ngalap berkah kepada Abu Bakar. Lebih-lebih Umar, kalau datang ke Umar mungkin langsung diberi pal godam mungkin ya. Ya, Umar Masya Allah sangat tegas. Masalah bekas-bekas saja Baiat Ridwan atau pohon yang ada ditebang oleh Umar, takutkan apa? Disembah. Ya, coba di negeri kita, dipuja langsung, kenang-kenangan langsung disembah. Ya. Dijadikan mungkin urutan sila keberapa simbolnya pohon itu. Ya. Allahul musta'an. Nah, Umar juga ketika jenazah Nabiullah Daniel sampai berita kepada beliau ditemukan di saat penaklukan Persia, ada satu kampung didapatkan jenazah Nabiullah Daniel dan di sisinya indahu suhuf, di samping kepalanya itu ada suhuf. Maka didatangkan oleh para sahabat yang disebutkan oleh Anas, suhuf tadi dibawa ke Umar. Mereka datang perjalanan jauh untuk minta fatwa Umar. Apa yang harus dilakukan terhadap Nabiullah Daniel? Beliau perintahkan apa? Galikan kubur di siang hari, kubur di malam hari. Galikan kubur di siang hari, puluhan kuburan, puluhan galian. Ada orang siang hari, kenapa mereka gali kuburan sebanyak ini? Malam dikubur Daniel, paginya loh kuburan jadi banyak. Ragu mereka di mana kuburan Nabi Daniel. Ya. Lalu orang-orang Sufi menyatakan kuburan Nabi Daniel di Mesir. Ya, ada yang belajar sama kita sebutkan ini fotonya dibikinkan kubah, itu kuburan Nabi Daniel. Tidak ada. Kuburan para nabi tidaklah diketahui satupun. Riwayat yang sahih menyebutkan tidak ada satu kuburan nabi pun diketahui kecuali kuburan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diketahui, itu pun Aisyah karena kefakihan beliau pun berpendapat untuk dikubur di dalam rumah, di kamar beliau. Karena kalau dikubur di tempat di baki atau tempat umum ya bisa-bisa hilang ya. Kita tidak khawatirkan dikeramatkan, yang kita khawatirkan hilang ya, digali, dicuri ya, dibawa pergi sama orang-orang, apalagi orang Syiah ya. Jadi Aisyah menguburnya dalam rumah supaya tertutup. Alhamdulillah sekarang ketika pemerintah yang berpendapat sesuai keinginannya memperluas masjid, dimasukkan kuburan dalam masjid, itu pun para ulama menyarankan pemerintah untuk dibuatkan tembok. Jadi tidak dibiarkan terbuka dengan masjid, dibuatkan penghalang. Ya, ada penghalangnya kan ya? Ya, ada penghalangnya supaya orang yang salat di situ tidak dinyatakan menghadap ke situ. Artinya ada penghalang tembok. Ya. Itu yang diketahui. Jadi ketika ada orang yang ingin ngalap berkah, maka kita katakan tidak boleh ngalap berkah. Kiainya cuci tangan berebutan, ya, minum sisa cucian tangannya ini masih mending. Kiainya keluar ada kolam-kolam kecil, cuci sandalnya berebutan mereka, minum dari kotoran bekas-bekas kakinya, ya diminum, ya, sampai alasan mereka untuk ngalap berkah. Dan ini akan sampai kepada kesyirikan tatkala mereka yakini dengan sebab itu akan menghasilkan kecerdasan, kepintaran dan yang semisalnya. Ya, keyakinan itu akan menyeretnya nanti ke dalam kesyirikan. Ya. Kalau dia yakini dengan keyakinan, tapi kalau dia hanya lakukan ngikut-ngikutan, ya jatuh ke dalam bid'ah. Ya, jatuh ke dalam perbuatan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh orang-orang terbaik dari kalangan para sahabat. Ya, para sahabat yang kita sebutkan tadi, maksimalnya hanya dicium tangan itu. Ya.
hanya dicium tangan itu, tidak sampai lebih dari itu. Tidak sampai disujutin, dicium telapak kakinya, dicium kakinya, tidak sampai tangan, itu paling maksimal, sudah tidak ada lagi lebih dari itu. Dah. Satu lagi saya. Ya. Yang penting antum masih sanggup. Insyaallah mudah-mudahan bisa. Ya. Ya. Bagaimana kalau kita sholat, kemudian kita lupa rakaat sholat kita itu, dan kita istilahnya mengira-ngira batas rakaatnya itu, apakah kita harus sujud sahwi atau mengulang kembali? Bangun di atas keyakinan, dia yakin atau tidak. Disebutkan Ustaz hadis da ma yurib kilama yurib. Tinggalkan apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kalau dia ragu-ragu, dia bangkit, dia harus yakin, ya sudah seperti itu. Kalau dia sudah yakin, ya tidak perlu lagi sujud sahwi. Ya sujud sahwi juga sunnah, ya. Tidak perlu sujud sahwi. Ya. Kalau hanya sekedar ragu. Kalau dia masih ragu terus, dia tidak bisa bangun di atas keyakinannya, sujud sahwi saja, ya. Tapi kalau dia sudah yakin ini sudah benar, tidak perlu sujud sahwi, ya. Karena sujud sahwi itu pada asalnya bagi yang kurang atau lebih. Kalau lebih, dia sholat maghrib 4, apa harus ulang? Tidak ulang, cukup sujud sahwi. Lebihnya tadi sudah dipangkas dengan sujud sahwi, disebut dalam satu hadis. Nah kalau kurang, maka dia tambah dulu baru sujud sahwi yang disebutkan pada hadis Dzul Yadain. Tatkala Nabi alaihi salatu wasalam salat zuhur, lalu salam, setelah 2 rakaat salam, Dzul Yadain langsung bertanya. Ini julukan kepada seorang sahabat yang pandai bersedekah. Jadi Dzul Yadain bertanya, "Ya Rasulullah, akasarta salah am nasit?" Apakah kamu mengqasar salat atau engkau lupa? Beliau karena tidak ingat. Beliau pun lihat ke sahabat yang lain, lalu bertanya, "Sadaqa Dzul Yadain?" Apakah benar Dzul Yadain? Para sahabat katakan, "Na'am." Akhirnya beliau berdiri, lakukan 2 rakaat. Setelah menambah 2 rakaat tadi, baru beliau sujud sahwi. Ya sujud sahwinya sebelum salam. Ya karena sudah tahu kan ya. Ya. Kecuali kalau dia setelah sholat, misalnya seseorang sholat maghrib 4 rakaat. Setelah itu diberitahu 4 rakaat, langsung dia sujud sahwi baru salam. Kalau dia sudah diingatkan dari awal, maka dia sujud sahwinya sebelum salam. Ya. Kemudian bagaimana kalau orang yang sedang berjamaah, kemudian dia salam, kemudian diingatkan nama makmum, ya kan? Setelah tahiyat akhir sebelum salam dia sujud sahwi kembali. Apa itu tidak harus? Ya tidak harus, karena sudah diingatkan, dia belum sempat salah ya. Misalnya dia yang seharusnya berdiri, dia duduk tahiyat, langsung dikatakan subhanallah, terus dia berdiri. Ya seperti ini kalau dia tidak sujud sahwi tidak masalah. Ya. Kalau dia melakukannya? Kalau melakukannya ya bagus diikuti, ya masalah. Karena ada kesalahan sedikit tadi, jadi dia sujud sahwi. Itu lebih afdolnya melakukan. Ya melakukan sujud sahwi karena sudah keliru ya. Imam keliru diluruskan, terus dia benar, terus dia lakukan sujud sahwi, itu lebih baik. Allahu a'lam. Ya. Yes. Tidak apa-apa insyaallah. Ya mumpung berjumpa langsung seperti ini. Kalau WA banyak yang bosan, Ustaz kok nggak tanggapi, gak ada, sampai jengkel ada. Ya, ada banyak yang komentar. Kenapa sih Ustaz itu kita butuh pertanyaan kadang mendadak, telepon nggak bisa-bisa, nggak pernah diangkat, apa marah sama kita, apa kita dihajar, apa sampai seperti itu ada yang menyangka. Jadi kita kalau menjawab pertanyaan lewat WA atau lewat suara banyak kesibukan, jadi tidak punya waktu khusus untuk itu. Yang mau lanjut bertanya besok dong. Ya, insya Allah ya. Ada yang memiliki pertanyaan, insya Allah bisa dilanjutkan besok insya Allah, dan kita akan jawab sesuai dengan yang kita ketahui, yang kita tidak ketahui. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau
jadikan sebagai ilmu dan memperbaiki amal kita ke depannya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan kufur supaya bertulisir Allah ataupun dapat. Dan mudah-mudahan dengan dapatnya kita ilmu ini kita dapat sampaikan kepada kerabat kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan keluarga kita selamat dari perbuatan-perbuatan kufur. Mungkin saja dapat saya sampaikan. Kami sebagai panitia mohon maaf atas segala kekurangan. Astagfirullahaladzim wa lakum wa lisman